Audio Jungle. Yo, balik lagi bersama Mimin di Manhwa TV. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan dari cerita Catastrophic Freeze. BTW yang nyari episode sebelumnya Mimin tempel di deskripsi beserta dengan playlistnya. Dan jangan lupa untuk join saluran WA untuk info terupdate dari Mimin. Linknya ada di deskripsi. Tanpa berlama-lama, yuk kita masuk ke alur ceritanya. Disclaimer. Mohon abaikan hal ini jika kalian sudah mengerti. Ini peringatan mengenai konten di channel ini. Video ini berisi alur cerita yang mempermudah bagi pendengarnya untuk mengetahui isi ceritanya dan memahami alur ceritanya. Jika ada kesamaan tokoh dan tempat, ini benar-benar tidak disengaja. Dan peringatan bagi pendengar untuk tidak mencontoh atau meniru perkataan maupun perbuatan yang tidak baik yang ada di video ini. Karena cerita ini dibuat untuk hiburan dan hanya fiktif belaka. Jika mengerti, yuk kita masuk ke ceritanya. Cerita berlanjut. Kuro pun terus mengarahkan Divine Power Fall-nya kepada Lin Ye. Lin Ye pun terus menghindari serangan ini. Kuro pun melihat celah yang merupakan kelemahan dari Lin Ye. Dan seketika dengan kecepatan Kuro melakukan manuver dan menggunakan skill Coronet of Red Flames, Direct Thrust, dan berhasil menusuk tubuh Lin Ye. Namun Kuro masih tidak mengetahui bakat apa yang dimiliki oleh Lin Ye. Dan Lin Ye saat sudah mengaktifkan bakat Reversal of Heaven and Earth-nya, sehingga kerusakan yang seharusnya diterima Lin Ye malah berbalik menjadi efek penyembuh baginya. Melihat hal ini, Kuro pun menjadi jengkel dan bingung mengenai kejadian ini. Kuro pun menegaskan kepada Lin Ye untuk tidak berpikir menggunakan trik kotor untuk menghindari hukuman ilahinya. Dan segera Kuro mengaktifkan skill Summon Thunder. Namun kali ini, Lin Ye pun tidak tinggal diam dan menggunakan skill Reversal of the Star Infernal Hellfire dan mengenai langsung Kuro dengan peningkatan damage. Kuro pun sangat marah dengan hal ini. Mereka akan melihat apa yang terjadi jika manusia menentang malaikat suci dan kembali melepaskan serangannya. Menurut Lin Ye, awalnya tampaknya mengintimidasi, tetapi sekarang rasanya malaikat ini tidak terlalu pintar. Lin Ye pun berpikir mungkinkah karena itu hanyalah sebuah proyeksi dan bukan tubuh aslinya. Kuro pun bertanya-tanya bagaimana ini mungkin. Entah itu serangan fisik atau sihir, keterampilan jarak jauh ataupun jarak dekat. Mengapa manusia rendahan ini tidak menerima kerusakan apapun, tapi malah terus menambah health point-nya? Lin Ye yang memperhatikan Kuro yakin siapapun yang melihat bagaimana dirinya membunuh bos sebelumnya tidak akan menanyakan pertanyaan seperti itu. Kuro pun terus bertanya apakah Lin Ye mempunyai keterampilan yang sangat tinggi, dan itu sama sekali tidak mungkin. Lin Ye pun menyebut bahwa Kuro hanya bisa mematahkan sehelai rambutnya dan merobek pakaiannya. Dan Lin Ye pun mengaktifkan Reversal of Blue Sea Tide, dan seketika gelombang serangan ini memberikan efek debuff yang menumpuk kepada Kuro. Dan Lin Ye pun kembali menggunakan skill Reversal of Catastrophe Descent hingga membuat Kuro jatuh dari langit. Dan terlihat health point dari Kuro hanya menyisakan 10% lagi. Dengan ini, Lin Ye pun memberikan serangan terakhir dan melepaskan Reversal of Flundering Technique dengan jarak dekat, hingga damage ini menyebabkan kerusakan besar. Dan bersamaan dengan hal tersebut, sebuah notifikasi menyebut bahwa Lin Ye telah mengalahkan proyeksi Two Winged Angel Kuro. Dengan ini, Dungeon Land of the Dead telah diselesaikan dan memulai perhitungan reward. Dan Lin Ye mendapatkan peti harta karun tingkat Diamond, menyelesaikan semua kondisi tersembunyi. Peringkat mencapai SSS, dipengaruhi oleh kemampuan khusus Gaze of the Goddess of Luck, dan tambahan peti harta karun tingkat Diamond telah diterima. Selain itu, dungeon 1 kali telah diselesaikan dan peringkat teratas telah tercapai. Dunia rahasia akan segera menghilang, dan kekuatan yang terkumpul akan terwujud menjadi hadiah eksklusif Lin Ye.
Lin Ye pun kaget mendapatkan hadiah eksklusif ini. Dan seketika sebuah peralatan muncul, sebuah senjata pertumbuhan eksklusif dengan kualitas tidak diketahui, yaitu Flashing Moonset tipe unik. Diketahui persyaratan untuk memakai level 1, dan perlengkapan ini eksklusif untuk kelas klerik, yang dikhususkan untuk Lin Ye. Ketika digunakan akan meningkatkan semua atribut sebanyak 1 poin, dan membuka kemampuan Redemption Form, Destruction Form, Moonset Form, Devour Evolution, Death of the Shimon, Silent Destruction, and Rape Moonset. Pertama, Redemption Form, di mana senjata berubah menjadi Redemption Blade. Setiap serangan memberikan energi penyembuhan kepada target yang diserang kecuali penggunanya, memulihkan kesehatan mereka, dan membuka kemampuan untuk menggunakan Depth of the Shimon. Kedua, Destruction Form, di mana senjata berubah menjadi Destruction Blade, menimbulkan kerusakan fisik dan magic besar pada target, tidak termasuk diri sendiri, dan membuka kunci penggunaan Silent Destruction. Ketiga, Monster Form merupakan bentuk awal, menimbulkan kerusakan fisik dan memulihkan kesehatan sebanding dengan kerusakan yang ditimbulkan, membuka kunci penggunaan Rape Moonset. Keempat, Devour Evolution, merupakan kemampuan bawaan dari senjata pertumbuhan. Memberi senjata kepada klerik akan meningkatkan kualitasnya, meningkatkan atribut, dan membuka kemampuan baru. Kelima, Death of the Shimon, merupakan skill aktif yang mengumpulkan energi cahaya bulan untuk memanggil Phantom Moon Jellyfish, yang mana memulihkan kesehatan sekutu terdekat termasuk diri sendiri, dan menghilangkan semua status negatif dari mereka selama keberadaannya. Keenam, Silent Destruction, yang merupakan skill aktif di mana mengumpulkan energi cahaya bulan untuk melepaskan tebasan yang kuat, menimbulkan kerusakan besar pada semua musuh di area tersebut, dan meningkatkan kerusakan berikutnya yang diberikan. Keenam, Rape Moonset, skill aktif yang sementara memasuki bentuk bayangan yang tidak dapat ditarget, kebal terhadap semua serangan, dan dengan cepat memindahkan jarak pendek ke lokasi yang ditentukan. Mengetahui hal ini, Lin Ye menilai ini adalah pedang yang bisa membunuh dan menyembuhkan. Tiga bentuk utama itu hampir sangat cocok dengan skill bawaannya. Yang paling Lin Ye minati adalah kualitas pedangnya sebagai pedang pertumbuhan. Seperti Dungeon ini, Lin Ye bertanya-tanya apakah ini berarti dapat ditingkatkan melebihi tingkat Diamond. Kemudian Lin Ye pun membuka peti harta karun tingkat Diamond sebanyak 2 kali dan mendapatkan 20 poin atribut gratis, memperoleh peralatan tingkat Diamond, Frostbow, dan Necklace Ancient Dragon tingkat Diamond. Lin Ye pun menilai ini merupakan puncak kecepatan yang luar biasa. Lin Ye pun merasa cukup beruntung, baju besi yang sempurna, dan skill strategis yang tidak ada duanya di medan perang. Lalu Lin Ye pun memasukkan semua poinnya ke dalam atribut intelijen. Statistik dirinya sekarang kira-kira berada pada level profesional sekitar level 20. Namun ini hanya pencapaian pertama Lin Ye. Sementara bab The Gaze of the Goddess Luck masih aktif, dan Lin Ye pun merasa apakah dirinya harus pergi menyerang ke dungeon level 10. Dan di saat yang sama, seseorang telah menunggu Lin Ye keluar dan menyebut bahwa dirinya telah menunggu lama. Dan seketika orang itu pun maju dan berniat menyerang Lin Ye. Dan orang itu menekankan bahwa Lin Ye akan mati hari ini. Orang itu pun menekankan bahwa Lin Ye telah menghancurkan reputasi dirinya. Semua orang ingin dirinya mati. Mereka ingin dirinya hilang karena mengambil panduan Lin Ye. Keluarga dan teman-temannya meninggalkan dirinya. Mereka menyuruhnya untuk mengikuti ujian dan meminta Lin Ye menyerahkan gelarnya. Di saat itu, Lin Ye pun bertanya apakah omongannya sudah selesai. Menurut Lin Ye, dirinya memperingatkan para pelajar untuk tidak membuang-buang waktu karena dendam, dan mereka berjanji tidak akan terlibat. Dirinya awalnya hanya ingin memberinya pelajaran dan menghentikannya mendapatkan poin atribut, tapi sekarang sudah meledak sampai dia putus sekolah. Bahkan jika aliansi dan sekolah terlibat, hal terburuk yang dia dapatkan adalah hukuman dan pengurungan.
Lin Ye pun mengatakan bahwa menjebak pria secara ilegal dan menyebarkan desas-desus yang mencemarkan nama baik ini adalah perlakuan yang tidak baik. Apakah yang orang ini maksud dengan mengambil panduan dirinya? Namun tiba-tiba tubuh pria ini mengalami fenomena aneh dan seketika bangkit menyerang Lin Ye. Lin Ye pun merasa bahwa ini adalah demonic aura. Dan di saat itu Lin Ye pun bertanya-tanya apakah dia adalah Chow Yuan. Lalu Demon menyebut bahwa dirinya sudah memberitahu Chow Yuan sejak lama. Chow Yuan bahkan tidak layak menjadi lawannya. Chow Yuan bukan apa-apa selain badut, karakter sampingan menyedihkan yang dibenci oleh orang lain. Tidak ada yang suka dengan Chow Yuan. Tidak ada yang peduli. Chow Yuan hanya tumpukan omong kosong yang membuat orang jenius terlihat lebih baik. Dan jika Chow Yuan tidak terima menjadi anjing, lebih banyak orang yang membencinya. Kebencian Chow Yuan pun seketika menumpuk dan Chow Yuan menekankan bahwa dirinya akan membunuhnya. Mendengar hal ini, Demon pun menilai ini sangat baik dan bertanya apakah Chow Yuan ingin mendapatkan kekuatan di luar surga dan mengubah semua ini. Jika Chow Yuan ingin menjadi sosok terkuat yang mengendalikan nasib orang lain, maka rangkullah The Abyss. Demon pun mengucapkan kata bahwa Lord Megao akan menyelamatkan Chow Yuan. Dan dia satu-satunya yang dapat menolong Chow Yuan. Chow Yuan pun menerima hal ini dan memohon kepada Lord Megao untuk memberinya kekuatan abis. Dan dirinya tidak ingin menjadi manusia. Lin Ye pun menyebut ini adalah Abyssal Corruptor. Lin Ye pun menyebut Chow Yun telah dirusak oleh Abyss Demon. Namun Chow Yuan tidak menanggapi hal ini. Chow Yuan pun bertanya apakah ini kekuatan abis. Ini sangat kuat menurutnya. Lin Ye pun mengatakan bahwa Chow Yuan masih punya waktu untuk menghentikan ini. Jika Chow Yuan melanjutkan, dirinya tidak punya pilihan selain membunuh Chow Yuan. Melihat Chow Yuan tidak merespon Lin Ye pun bersiap dan mengatakan bahwa kode profesional pasal 11 menyebut ketika bertemu dengan Abyssal Corruptor yang dipengaruhi oleh Abyss Demon, setiap profesional berhak melakukan pembelaan diri dan menggunakan segala cara menyerangnya untuk segera membunuh individu tersebut, mencegah kerugian bagi lebih banyak nyawa yang tidak bersalah. Chow Yuan pun tertawa mendengar hal ini dan bertanya apakah Lin Ye benar-benar melakukannya dan apa yang dirinya lakukan merupakan balasan untuk Lin Ye. Dan seketika melepaskan teknik horizontal slash sword aura Abyss Version. Namun di saat itu Lin Ye mampu menghindari serangan ini. Namun tanpa Lin Ye sadari ternyata Lin Ye terkena luka gores. Notifikasi pun menyebut bahwa Lin Ye terpengaruh oleh invasi kekuatan Abyss. Semua atribut menurun secara signifikan. Kerusakan yang diterima meningkat, serta Lin Ye mendapatkan debuff Continuous Bleeding. Menilai situasinya, Lin Ye pun segera mengeluarkan senjatanya dan mengatakan karena ini sudah terjadi, maka Lin Ye meminta Chow Yuan untuk tidak menyalahkan dirinya. Lin Ye pun seketika menggunakan Flashing Moonslide Draw Blade. Lin Ye pun menanyakan hal ini. Meski Chow Yuan memilih kekuatan abis, Chow Yuan tetap bukan lawannya. Dan jika disamakan dengan monster, paling-paling Chow Yuan hanya bos level 10. Chow Yuan yang menerima serangan ini pun menyebut bahwa ini seperti dugaannya. Lin Ye seorang pendeta yang sepenuhnya berinvestasi pada kekuatan, maka Lin Ye akan segera mati. Menurut Lin Ye, dalam hal ini tidak perlu segera menggunakan bakat reversalnya. Seharusnya ada Abyss Demon yang mengawasinya di dekatnya. Jika mereka menyadari dirinya mempunyai skill yang tak terkalahkan dan melarikan diri untuk memberitahu yang lain, itu akan menjadi situasi yang tidak menguntungkan. Dan kembali Lin Ye mengayunkan senjatanya dan mengenai Chow Yuan. Chow Yuan pun kaget dengan hal ini dan bertanya-tanya bagaimana ini mungkin. Bahkan dengan semua debuff, Chow Yuan pun bertanya kepada Lin Ye bagaimana bisa Lin Ye memberikan kerusakan besar ini kepadanya dengan satu tebasan. Mendengar hal ini, Lin Ye pun menyebut bahwa dirinya akan menahan diri sedikit. Lin Ye menilai bahwa Chow Yuan tidak punya pengetahuan teoritis maupun skill observasi. Chow Yuan bahkan tidak menyadari kerusakan magis tahap kedua setelah serangan fisik. Lin Ye pun merasa bahwa dirinya lebih baik cepat dan menggunakan Chow Yuan untuk memancing demon. Dan kembali Lin Ye memberikan serangan kepada Chow Yuan.
Lin Ye pun berencana menyelamatkan nyawa Chow Yuan dan mulai memancing Demon untuk masuk ke dalam perangkapnya. Di sisi lain, Demon pun sudah menduga menggunakan pion secara acak tidak akan berhasil. Bahkan setelah bertransformasi, kekuatan tempurnya menyedihkan. Seorang swordman dengan statistik yang ditingkatkan secara drastis masih belum bisa mengalahkan seorang Freeze. Namun apapun, pion tetaplah pion. Tapi untuk Lin Ye, dirinya menangkapnya. Jika Lin Ye mati, kondisi mental Huang Shaofeng yang terpaku pada Lin Ye tak terkalahkan akan runtuh. Dan bukankah itu akan memudahkan dirinya untuk menyerang Huang Shaofeng? Jika Lin Ye bersedia bekerja untuknya, Huang Shaofeng mungkin akan langsung bergabung dengan pasukan Tuan Megao. Tapi dirinya lebih memilih opsi kedua. Dan kembali Chow Yuan menyerang Lin Ye dan berhasil memberikan damage kepada Lin Ye. Chow Yuan pun bertanya apakah Lin Ye terkejut dengan serangannya. Tantangan sesungguhnya baru saja akan dimulai. Lin Ye pun di saat itu menggunakan skill penyembuhan untuk menambah health point-nya. Chow Yuan yang melihat hal ini pun kesal dan kembali mereka berdua beradu serangan. Di saat itu Lin Ye pun bertanya bahwa dia bukanlah Chow Yuan. Lawannya saat ini adalah Abyss Demon. Dan Chow Yuan mengatakan bahwa ini sangat disayangkan. Para profesional dari aliansi sudah dalam perjalanan ke sini. Jadi dirinya tidak punya waktu untuk menyia-nyiakan waktu bersama Lin Ye. Dan sebaiknya Lin Ye cepat mati. Atau Lin Ye dapat memilih untuk bergabung dengan mereka. Lin Ye pun tersenyum karena umpannya telah dimakan. Lin Ye pun seketika bertanya keuntungan apa yang bisa Demon berikan kepada dirinya. Lin Ye pun tertarik untuk mendengarnya. Demon pun bertanya, bukankah ini masih belum cukup? Dan Demon pun meminta Lin Ye untuk melihat kekuatan abis yang dirinya punya. Lin Ye pun menyebut ini memang kuat dan menarik. Lalu Lin Ye pun bertanya kepada Abyss Demon apakah dia mengetahui Huang Shaofeng. Dia menolak ajakan temannya sebelumnya dan bahkan mengutuk para demon. Abyss Demon pun menyebut bahwa dirinya lah yang mengundang Huang Shaofeng. Tapi Huang Shaofeng tidak tahu apa yang baik untuknya. Huang Shaofeng bahkan berani menghina kekuatan Abyss. Jika karena kompatibilitasnya yang tinggi dengan Abyss dirinya akan melakukannya. Mendengar hal ini, Lin Ye pun menyebut bahwa Demon memberi kesempatan kepada orang bodoh ini tapi tak berguna. Mendengar kata-kata Lin Ye, Demon pun kembali teringat dengan kata-kata Huang Shaofeng yang menyebut dirinya sendiri jenius. Abyss Demon pun menjadi kesal karena lelucon ini. Melihat tingkah Abyss Demon, Lin Ye menilai dari kelihatannya Huang Shaofeng tidak berbohong atau menyembunyikan apapun. Kecerdasan Demon ini tampaknya setara dengan kecerdasan Huang Shaofeng. Kemudian Lin Ye mengatakan bahkan jika Huang Shaofeng mendapat kekuatan Abyss, dia akan mengekspos dirinya sendiri dan diburu oleh aliansi. Alih-alih memberinya kepada dia, sebaiknya Demon memberikannya kepada Lin Ye. Demon pun bertanya mengapa harus Lin Ye. Lin Ye pun menyebut karena dirinya telah mendapatkan kepercayaan dari aliansi profesional. Dengan kekuatannya, Lin Ye dapat dengan cepat naik menjadi pemimpin inti aliansi. Maka dirinya dapat menimbulkan kekacauan dalam masyarakat manusia dari dalam dan menghancurkan dunia yang malang ini. Demon pun merasa heran mengapa Lin Ye ingin menghancurkan dunia. Bukankah Lin Ye salah satu orang paling populer dan sukses? Lin Ye pun menyebut bahwa manusia hanyalah sekelompok orang yang munafik. Sudahkah para profesional benar-benar melindungi mereka yang lemah? Jika itu masalahnya, mengapa orang tuanya meninggal? Orang-orang yang berkuasa itu mengabaikan mereka. Pada akhirnya, orang tuanya lah yang memancing monster itu pergi, sehingga dirinya hampir tidak bisa bertahan hidup. Tapi mereka mati secara mengenaskan di bawah cakarnya. Profesional yang lemah malah mengeksploitasi yang lebih lemah. Tidak ada keadilan atau keangkuhan di sini. Yang ada hanyalah keserakahan. Tidak ada cahaya manusia, yang ada hanya bayangan pemerintah yang kuat. Tidak ada seorang pun yang tidak bersalah, semua orang pantas mati. Mendengar semua ini, Demon pun mengerti. Dirinya bisa merasakan penderitaan Lin Ye. Demon yang merasuki Chow Yuan pun keluar, dan meminta Lin Ye untuk datang kepadanya, untuk bergabung dengan keluarga Abyss. Dan dirinya akan memberi Lin Ye kekuatan tertinggi Abyss.
Selanjutnya mereka akan menghancurkan dunia yang kotor ini. Lin Ye pun seolah-olah ingin menerima demon ini masuk ke dalam tubuhnya. Namun di saat itu Lin Ye pun mensummon Flashing Mindset dan mengaktifkan Destruction Form. Melihat sebuah senjata muncul, demon pun sadar bahwa Lin Ye sedang mempermainkannya. Dan di saat itu juga Lin Ye menebas demon itu dengan skill Silent Destruction. Dan dengan dipicunya skill ini, semua kerusakan berikutnya meningkat sebesar 50% selama 10 detik. Kemudian Lin Ye pun memadukan serangannya dengan bakatnya dan mengaktifkan Reversal of the Star Infernal Hellfire hingga mengenai telak demon ini. Dan kembali efek skill meningkatkan kerusakan telah diaktifkan. Lin Ye segera menggunakan Reversal of the Blue Sea Tide hingga membuat demon tersebut terseret gelombang serangan ini dan mendapat efek debuff penurunan kekuatan serangan secara drastis. Demon pun sangat marah dengan hal ini dan menyebut ini sangat gila. Demon bingung bagaimana Lin Ye bisa menghasilkan kerusakan yang begitu banyak. Dan kembali Lin Ye melanjutkan serangannya dengan Reversal of Catastrophe Descent hingga demon mendapatkan efek debuff bleeding. Demon pun menilai ini tidak mengherankan. Chow Yuan yang tidak berguna itu tidak bisa mengalahkan Lin Ye. Meskipun diberdayakan oleh Abyss, tidak ada satu serangan pun yang memiliki peluang. Demon pun berusaha untuk memanggil bantuan. Lin Ye pun menyadari demon ini berusaha kabur. Lin Ye menyebut bahwa demon telah memperlihatkan wujud aslinya dan memasuki pertarungan. Jadi demon tidak bisa lagi mengandalkan proyeksi untuk peralihan fase. Demon pun kaget dan tidak menyangka bahwa Lin Ye mengetahui kemampuannya sejak awal. Lin Ye memasang jebakan ini dan memancing dirinya untuk menangkap wujud aslinya. Lin Ye pun membenarkan hal tersebut. Demon pun menyebut Lin Ye licik dan dirinya akan bertarung sampai mati. Dan demon pun seketika menyerang Lin Ye dengan teknik Abyssal Hand. Namun serangan ini dapat dihindari Lin Ye dengan menggunakan skill Blink dan secara tiba-tiba muncul di belakang demon. Namun demon yang menyadari ini segera melepaskan teknik Abyssal Claw kepada Lin Ye. Demon pun tertawa puas karena serangannya mengenai Lin Ye dengan telak. Namun serangan demon malah membuat health point Lin Ye bertambah. Dan ini membuat demon bingung. Dan di saat itu Lin Ye pun melepaskan skill Reversal Plundering Technique. Dan hal ini membuat demon itu mati seketika. Notifikasi pun menyebut bahwa Lin Ye telah mengalahkan The Abyss Demon. Dan di saat itu notifikasi lain menyebut bahwa Flashing Mindset mulai menyerap sisa penyerapan jiwa Abyss Demon. Dan penyerapan berhasil. Kualitas Flashing Mindset telah meningkat. Ditingkatkan dari +1 semua atribut menjadi +5 semua atribut. Menurut Lin Ye, meskipun pertarungan di dunia nyata tidak memberikan poin pengalaman apapun, dan bertanya apakah senjata pertumbuhan meningkatkan kualitasnya dengan membunuh Abyssal Demon, dan dapatkah itu hanya bisa ditingkatkan oleh jiwa-jiwa Abyss, ataukah jiwa makhluk apapun bisa diserap oleh pedang ini. Dan untuk episode selanjutnya, tunggu 3 minggu lagi untuk 3 chapter. Sekian dan terima kasih.